Kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, tempat di mana tradisi dan inovasi bertemu dalam pendidikan kesehatan. Berdiri sejak 2001, Poltekkes Makassar terus berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan kesehatan terkemuka di Indonesia. Sebagai pelopor perguruan tinggi kesehatan di Indonesia Timur, Poltekkes Makassar merupakan kampus negeri yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Sejak awal berdirinya, kampus ini berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas dalam bidang kesehatan yang terus berkembang seiring waktu. Poltekkes Makassar menawarkan beragam program studi di berbagai bidang kesehatan. Dengan 8 jurusan dan lebih dari 20 jumlah program studi, pendidikan profesi, serta kelas internasional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern seperti laboratorium yang canggih, ruang belajar yang nyaman, serta berbagai fasilitas pendukung di sekitar kampus yang hadir untuk menunjang proses pembelajaran kamu menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Berlokasi di pusat kota, menjadi mahasiswa di kampus ini, kamu akan mendapatkan akses yang mudah ke berbagai tempat ikonik di Makassar. Poltekkes Makassar juga bekerja sama dengan berbagai instansi nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. Kemitraan ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, magang, hingga kolaborasi riset lintas negara. Dengan dukungan dosen berpengalaman dan fasilitas kampus yang lengkap, Poltekkes Makassar telah menjadi kampus dengan akreditasi unggul terbanyak dalam menciptakan lulusan yang siap berkompetisi tingkat nasional maupun internasional. Proses belajar mengajar di Poltekkes Makassar melibatkan kegiatan praktikum yang intensif di laboratorium. Kamu diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata melalui simulasi dan studi kasus yang relevan dengan profesi kesehatan. Ada banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa Poltekkes Makassar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kampus ini juga telah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai institusi pendidikan kesehatan unggulan di Indonesia. Alumni Poltekkes Makassar tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Para alumni juga berhasil di berbagai bidang institusi kesehatan, mulai dari klinik hingga rumah sakit. Poltekkes Makassar juga menyediakan berbagai program beasiswa bagi mahasiswa, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas. Jadi, dengan kuliah di Poltekkes Makassar, kita bisa wujudkan karir cemerlang di dunia kesehatan. Wah, menarik banget. Aku mau daftar ah. Nah, pas banget nih, aku juga mau daftar. Ayo kuliah di Poltekkes Makassar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, rezeki, hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti briefing H-1 pelaksanaan uji CBT jalur mandiri SPMB Poltekkes Kemenkes Makassar. Perkenalkan, saya Dwi Sartika dari Poltekkes Kemenkes Makassar didampingi oleh Bapak Muhammad Fajar untuk memberikan materi briefing pada hari ini. Selamat kepada adik-adik
yang sudah mendaftar jalur mandiri di Poltekkes Kemenkes Makassar dan telah memperoleh kartu ujian. Insya Allah semua peserta sebanyak hampir sekitar 1.000 eh, 2015. sudah mencetak kartu ujiannya dan sudah memiliki jadwal masing-masing. Apakah ujian di tanggal Pak Fajar, Ya, Bu. ini tidak ada suaranya ya? Ada, Bu. Suaranya kedengaran. Oh, kemarin kenapa beberapa kayaknya device-nya mereka yang bermasalah. Oh, ya. Mudah-mudahan seluruh peserta sudah mencetak ulang kartu ujiannya sehingga sudah mengetahui ujian di tanggal 12 kah atau di tanggal 13, sesi 1, sesi 2, sesi 3, ataupun sesi 4. Jadi seluruh peserta wajib mencetak kembali kartu ujiannya untuk mengetahui ujiannya di tanggal berapa. Selanjutnya mungkin yang saya perlu sampaikan kepada adik-adik, saya share screen dulu. Ya, yang ini. Ya, Eh, ini bagi seluruh peserta, saya yakin dan percaya bahwa website ini sudah tidak asing bagi adik-adik semua. Jadi seluruh informasi mulai dari pendaftaran sampai nanti pengumuman, informasi pengumuman itu ini semua ada di website dan lengkap. Jadi ini sudah diupdate oleh Pak Muhammad Fajar. Ini ada ketentuan pelaksanaan tes CBT jalur mandiri. Silahkan dibaca kembali ini ketentuan-ketentuannya supaya pada saat pelaksanaan ujian itu, mulai dari persiapan sampai selesainya ujian itu tidak ada lagi yang bertanya-tanya, apalagi memenuhi WA admin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada, jawabannya sudah diinformasikan di website. Ya, tolong biasakan membaca karena adik-adik semua ini sudah dinyatakan atau mungkin sebentar lagi dinyatakan lulus SMA, harus ini masa peralihan dari SMA ke bangku kuliah, harus rajin dan memang membiasakan diri untuk membaca. Selanjutnya lagi, mohon diperhatikan kembali di kartu ujiannya. Di kartu ujiannya itu sudah sangat besar, diwarnai merah pula, diwarnai tulisan warna merah. Di situ tertulis, coba dilihat kartu ujiannya masing-masing. Di situ tertulis, jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan di Poltekkes Kemenkes Makassar. Adik-adik, eh, 1.000, hampir 1.000 peserta yang insya Allah ujian di jalur mandiri ini memperebutkan kuota 420 total. Ini total kuota ya, yang terbagi di 20 program studi. Memperebutkan kuota yang sangat terbatas. Peluangnya adik-adik itu bisa lulus, bisa tidak. Tapi adik-adik bisa lulus jika belajar dan percaya kepada Allah, kepada Tuhan, bagi yang beragama lain, bahwa memang jika takdirnya adik-adik kuliah di Poltekkes Kemenkes Makassar, tolong jangan percayakan kelulusannya kepada siapapun. Mungkin ada yang menjanjikan, oh iya bisa masuk di Poltekkes Makassar, bayar sekian, itu jangan, sama sekali itu harus diabaikan. Jangan percaya yang menjanjikan kelulusan. Ya, selanjutnya ini akan saya sampaikan bahwa agendanya yang pertama adalah persiapan dan pelaksanaan ya. Untuk yang terakhir, penggunaan aplikasi CBT dijelaskan sebelum ujian. Jadi pada saat adik-adik sudah masuk di ruangan ujian, itu nanti akan dijelaskan oleh
tim IT bagaimana menggunakan aplikasi ujian. Mudah-mudahan semua peserta di sini sudah familiar dengan yang namanya komputer, mouse, keyboard, sehingga ujiannya bisa berjalan lancar. Ini pembagian waktu ujiannya. Jadi, kita ada 2 hari waktu ujian, hari hari Kamis dan hari Jumat tanggal 12-13 Juni. Ya, setiap hari ada 4 sesi. Setiap hari ada 4 sesi. Jadi, sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Alhamdulillahnya di hari Jumat itu pada saat Jumatan bagi umat Muslim dan yang diwajibkan oleh laki-laki itu tidak terganggu dengan pelaksanaan ujian. Jadi untuk sesi 2 dan sesi 3 itu, sesi 2 berakhir di jam 12 dan sesi 3 dimulai di jam 1. Jadi bisa dilihat adik-adik di sini untuk sesi 1 mulai jam 8 sampai 9.30, sesi 2 mulai 10.30 sampai jam 12, sesi 3 mulai jam 1 sampai 14.30, sesi 4 mulai 15.30 sampai 17.00. Seluruh peserta ujian wajib hadir 1 jam 60 menit sebelum jam ujian. Jadi kalau misalnya Firda Salsabila, misalnya Firda Salsabila kebagian ujian di sesi 1 pukul 8, jadi harus datang di lokasi ujian pukul 7, ya. Untuk pelaksanaan ujian itu kami ada di 2 tempat. Kami ada 2 tempat, yaitu CBT Poltekkes Makassar yang ada di Makassar dengan CBT yang ada di kampus Parepare. Bagi yang memilih kelas Parepare, D3 Fisioterapi, D3 Kesehatan Gigi, dan D3 Farmasi yang kelas Parepare ya, itu semua melaksanakan ujian di Parepare. Tidak ada perubahan jadwal ujian, tidak ada perubahan tempat ujian. Jadi harap tetap dilihat kartu ujiannya masing-masing. Kemarin ada yang sempat datang ke kantor meminta perubahan jadwal ujian karena bertepatan dengan ujiannya di tempat lain. Itu tidak boleh ya, Dek, ya, tidak boleh. Silahkan memilih adik-adik mau ujian di mana. Selanjutnya ketentuan umum. Jadi seluruh peserta ujian wajib membawa kartu ujian. Wajib membawa kartu ujian. Yang kedua, wajib membawa kartu identitas. Kartu identitas itu seperti apa? Bisa berupa KTP, bisa berupa SIM, bisa berupa paspor. Kalau semuanya adik-adik tidak punya, bawa Miki kakak kartu keluarga, ya. Dan yang terakhir, pas foto, tolong dibawa. Jadi, eh, foto yang dibawa itu harus sama dengan yang ditempel di kartu ujian. Kalau ternyata pada saat mencetak kartu ujian, fotonya itu tidak tercetak atau tidak ada dalam aplikasi pada saat mencetak kartu ujian, berarti bawa fotonya itu 2 lembar. Ketentuan umum yang lainnya, seluruh peserta ujian dilarang membawa barang ini berapa nih? 10. Dilarang membawa 10 barang ini ke ruang karantina dan ruang ujian. Saya eh, yakin bahwa beberapa peserta ujian yang akan ikut di jalur mandiri ini sudah mencoba kemarin di jalur bersama, tapi mungkin belum rezeki, jadi akhirnya mencoba di jalur mandiri lagi. Mudah-mudahan sudah bisa lolos di jalur mandiri ini. Jadi adik-adik yang sama sekali belum pernah tersentuh dengan ujian di Poltekkes Kemenkes Makassar, ujian CBT-nya, saya mau sampaikan bahwa ada 2 ruangan yang disiapkan untuk peserta ujian. Jadi ada ruang karantina dan ada ruang ujian. Adik-adik sebelum masuk ke ruang ujian akan masuk ke ruang karantina dulu. Ngapain di ruang karantina?
Di ruang karantina itu tempat adik-adik transit. Tempat adik-adik transit untuk menyimpan segala barang-barang bawaan yang tidak boleh dibawa masuk ke ruang ujian. Siapa tahu adik-adik masih membawa handphone masuk ke ruang karantina, masih membawa jam tangan, masih membawa kalkulator, masih membawa buku referensi untuk belajar. Itu semuanya nanti akan disimpan di ruang karantina. Jadi, tapi kalau misalnya adik-adik diantar sama keluarga, tolong barang-barang bawaan itu disimpan saja di. Jadi seluruh peserta uji itu tidak boleh membawa HP, laptop, tablet, jam tangan, kalkulator, alat perekam alat perekam atau kamera, barang elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, alat tulis, buku referensi, tas atau koper, rokok, makanan dan minuman itu semua tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, Ibu, apakah kita tidak boleh mencakar pada saat ujian? Boleh, boleh. Nanti alat tulisnya disediakan oleh panitia. Kertasnya juga disediakan oleh panitia untuk mencakar. Setiap peserta wajib membawa kartu peserta ujian yang asli dari aplikasi pendaftaran ya. Peserta harus menunjukkan bukti identitas yang ini nanti ditunjukkan kepada pengawas. Untuk pelaksanaan ujian, seluruh peserta wajib mengikuti briefing H-1 secara online. Jikapun ada adik-adik yang tertinggal, tidak mengikuti briefing, itu bisa melihat recordingnya kami yang akan tersedia di kanal YouTube-nya Poltekkes Kemenkes Makassar. Itu sudah diinformasikan di website juga. Ini peserta diharapkan hadir 60 menit sebelum waktu ujian. Peserta di ruang ujian itu 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 90 menit dengan jumlah soal 70. Jumlah soal 70 itu kalau benar plus 4, ini kalau benar plus 4, kalau salah minus 1. Ya, benar plus 4, kalau salah minus 1. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan memakai sepatu. Saya rasa ini semua adik-adik pasti punya pakaian lengan panjang, punya sepatu, jadi mohon dapat disesuaikan dan jangan menggunakan, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, tidak diperkenankan menggunakan atasan ataupun bawahan yang berbahan jeans, baik itu baju, celana, rok, dan sejenisnya. Dan tidak boleh menggunakan sendal. Sendal dalam bentuk apapun tidak boleh, ya. Terus boleh membawa alat sholat dan keperluan pribadi boleh, tapi itu nanti akan disimpan di ruang karantina. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Ini tadi sudah disampaikan juga, ya. Penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji ataupun jam tangan. Ini untuk alat tulis itu nanti akan kami sediakan semua di workstation atau komputer masing-masing. Depan komputer itu nanti sudah akan disediakan pensil. Sedangkan untuk dokumen yang perlu ditandatangani itu menggunakan pulpen dari pengawas. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Tidak diperkenankan mengoperasikan komputer atau workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Jadi memang beberapa peserta itu kadang kalau sudah diminta masuk, duduk di mejanya masing-masing, mau mengutak-ngatik komputer, mohon untuk tidak mengutak-ngatik komputer dulu sebelum diinstruksikan ya. Peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan pulpen yang disediakan oleh pengawas. Dokumen yang ditandatangani peserta itu adalah daftar hadir. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian tanpa seizin pengawas.
Jika ada peserta yang mau ke kamar mandi, itu nanti akan didampingi oleh pengawas dan perlu diperhatikan bahwa waktu ujian akan terus berjalan. Jadi tidak ada penambahan waktu jika ada peserta yang mau ke kamar mandi. Jadi saran kami adalah sebelum masuk ke ruangan ujian ke kamar mandi memang Meki. Dik, bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian setelah mendapat izin pengawas. Ini nanti untuk keluarnya setelah selesai ujian itu nanti dilakukan secara bersama-sama ya. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi nanti itu ujiannya kan 70 soal, waktunya 90 menit. Insya Allah itu bisa dimaksimalkan waktunya ya. Jika ada soal yang ditemukan tidak tepat ataupun salah, silakan langsung disampaikan kepada pengawas dan akan dicatat dalam berita acara. Pelanggaran tata tertib, jadi peserta yang menimbulkan kegaduhan akan diingatkan oleh pengawas, akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian, dan jika ada yang melanggar tata tertib, otomatis tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi mohon dengan sangat diperhatikan apa ketentuan-ketentuan itu tadi seperti pakaian, pakaian paling sering. Jadi siapa tahu ada ki yang pakai baju kaos, jelas itu akan diminta pulang sampai bajunya diganti. Kalau ada yang pakai eh, bawahan ataupun atasan berbahan jeans itu akan diminta pulang. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Peserta dapat menitipkan makanan dan minuman ataupun perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Bagi peserta yang memang sering haus, itu boleh membawa tumbler dan tumblernya nanti bisa dimasukkan ke ruangan ujian tapi disimpan di depan meja pengawas, ya, tidak dibawa ke meja ujian masing-masing peserta. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina, peralatan tersebut bisa diambil oleh pengawas lokal dan dicatat juga dalam berita acara. Setelah sesi ujian berakhir, karena misalnya waktunya habis, maka semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid. Nah, ini. Jika ada peserta yang terlambat, jika ada peserta yang terlambat, jadi teman-temannya sudah login ini, tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang datang terlambat. Tadi sudah disampaikan, 1 jam sebelum pelaksanaan ujian mohon sudah datang di lokasi ujian. Nah, banyak juga pertanyaan ini, Bu, apakah boleh, apakah wajib kita cek lokasi? Tidak wajib, tidak wajib, sangat tidak wajib dicek lokasi. Tapi kalau mau cek lokasi juga nggak apa-apa. Ya, mungkin itu penyampaian dari kami. Silahkan sampai 9.40 kita bisa diskusi. Bagaimana yang pakai cadar, Bu? Bisa nggak? Boleh, boleh, boleh pakai gamis, boleh, silahkan. Pak Fajar, ini mungkin bisa dibantu. Bagaimana kalau kartu ujiannya tidak tercetak? atau ujiannya tidak tercetak, tidak mungkin, Bu. Pasti ada. Baik. Oh, yes. Berarti ini eh, bisa di-refresh mungkin, Dik. Terus ini dia D3 Farmasi Parepare, tapi di kartu ujiannya di Poltekkes Makassar. Coba atas nama siapa bisa dikirimkan ke direct di chat. Silahkan iPhone, iPhone silahkan di chat direct Pak Fajar, admin Sumpolkesmas atas nama siapa nanti kami cek kembali. Apakah bisa menggunakan flat shoes? Bisa. Celana kain boleh.
Ya, jadi Isma Mawaddah boleh menggunakan flat shoes, boleh. Sepatu sneakers boleh. Yang penting sepatu, bukan sandal. Erik Arhamda, kemeja lengan pendek nggak bisa berarti ya, saya nggak bawa kemeja lengan panjang, ya Allah. Pinjam nih, punyanya sepupu tak. Boleh pakai rok, Ibu, boleh. Jadi bagi perempuan itu boleh pakai celana, boleh pakai rok, silahkan ya. Cek lok itu cek lokasi. Di hmm, fotonya berapa kali berapa Pak Fajar? 3 kali 4 atau 4 kali 6? Em, apanya Pak? Bu, Foto, ukuran fotonya foto, iya, 3x4 saja. iya. Fotonya Ini tiga kali jangan empat. sembarang kirim link di sini ya. Em, kalau kemeja putih sama celana bisa ya. Kita tidak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Haidir, apakah ada grupnya? Kita tidak pernah membuka dan kita tidak punya grup WA atau grup komunikasi apapun. Jadi komunikasi panitia itu dengan peserta itu hanya melalui email ataupun WA yang langsung dikirim oleh admin ke peserta ujian, ya. Jadi kalau kita grup, kita tidak punya grup. Yang ada grupnya adalah setelah adik-adik lulus ujian CBT, lulus tes kesehatan, sudah melakukan registrasi ulang, nah itu baru ada grupnya, ya. Eh, Nindi Lasut, silahkan. Ini Fiska Amelia Sahab, tidak tahu tanggal berapa ujiannya, silahkan dicetak kembali kartu ujiannya ya, masuk ke akunnya, terus pilih cetak kartu ujian. Jadi Amel Araniri, saya tadi sudah sampaikan boleh untuk perempuan boleh pakai celana kain atau rok kain, boleh. Yang tadi yang pare-pare mana? Belum chat nomor ID-nya. Yang pare-pare tadi, yang pilih D3 Farmasi kelas pare-pare, Langsung saja DM atau chat langsung ke host ID pendaftarnya ya. adik-adik harus pintar-pintar memilih yang mana link grup yang bisa diikuti oleh adik-adik. Jadi kenapa kita tidak ada grup WA ataupun grup Telegram bagi pendaftar, itu betul-betul kami melindungi identitas pendaftar dari oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Itu pengalaman kami, itu sudah bertahun-tahun kami pelajari. Jadi memang ketika ada grup itu, siapapun bisa mengambil kontaknya adik-adik, menghubungi, menjanjikan kelulusan, akhirnya ditipu lah, membayar berapa lah untuk bisa masuk di Poltekkes, terus akhirnya nanti apa? Untung kalau lulus, kalau tidak dan uangnya sudah diambil, padahal lulusnya lulus murni, kan kasihan. Makanya kami betul-betul melindungi identitas-identitas pribadi adik-adik. Silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Ini Ardia Arciandira Ardani, model kartu pesertanya, Bu. Silahkan masuk ke akunnya ya. Zevanya Pongpabia. Silahkan Zevanya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Awalnya saya
Iya, jadi mohon izin saya ingin bertanya, awalnya saya kira tes CBT ini online. Nah, sedangkan saya sekarang letaknya di Bintuni, Papua Barat. Jadi, sedangkan waktu tanggal ujian saya nanti tanggal 13 di Makassar. Berarti kalau mungkin kita hitung-hitung tidak sampai kalau ikut gelombang satu. Mungkin kalau ada gelombang dua kah Ibu atau bagaimana? Iya, eh, aduh saya mohon maaf sekali saya tanya Pong Pabia. Jadi kami itu kesempatan terakhir masuk di Poltekkes Makassar itu lewat jalur mandiri. Kami tidak ada lagi gelombang kedua untuk jalur mandiri. Jadi memang kemarin pendaftaran yang berakhir di tanggal 7 Juni itu sudah jalur untuk masuk di Poltekkes Makassar tahun 2025 ini. Karena di tanggal 14 itu insya Allah kita sudah memulai 14 Juli itu kita sudah memulai nanti pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi eh, saya saya mohon maaf sekali sama Sevanya ya. Oh iya, oke Bu. Ya, itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Ini Selanjutnya saya jawab ya. Farel. Iya, Jadi tidak ini Bu, oke. yang tadi yang terkait pare-pare. Perhatikan ya, Oh iya. untuk yang pare-pare itu di kartu ujiannya itu kita sudah benar ya, sudah setting di pare-pare untuk yang mendaftar jalur mandiri untuk kelas pare-pare. Ya, jadi ada memang yang jalur mandiri yang reguler itu dia tetap di Makassar. Jadi perhatikan Ki kartu ujian tak, makanya kita sampaikan untuk cetak ulang kartu ujian. Perhatikan juga jalur daftarnya di mana. Yang tertulis di kartu ujian itu memang hanya D3 Farmasi. Tapi di bagian atas itu ada keterangan bahwa di bagian atas ya, di bagian di atas foto itu ada tulisan ujian masuk perguruan tinggi mandiri reguler gelombang satu jalur mandiri reguler. Kalau Anda jalur pare-pare berarti di sini tulisannya jalur mandiri reguler kelas pare-pare seperti itu. Ini kan yang mendaftar kalian sendiri ya, adik-adik. Masa Anda tahu? Apakah sudah jelas? Iya, Jadi tolong untuk siapa ini yang nama yang bertanya yang tidak ada namanya, em, ya dia sudah konfirmasi salah paham. Oke. Jadi yang ujian di Pare-Pare itu hanya yang mendaftar pada kelas Pare-Pare. Jadi semua yang mendaftar pada prodi kelas Pare-Pare itu ujiannya di Pare-Pare. Ya, dicek kembali kartu ujiannya. Baik, makasih, Bu. ya, makasih Pak Fajar. Selanjutnya Muhammad Farel, ya. Silakan di Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi. ya pagi. Jadi saya mau tanya Bu, jadi saya ini sudah print out kartu ujiannya, tapi pas fotonya itu warnanya agak buram. Apakah harus bawa pas foto lagi? Terima kasih Bu. Ya, makasih Farel. Bawa Meki 2 lembar ukuran 3 kali 4 berwarna ya. Oke, selanjutnya Nindi Lasut. Baik, terima kasih Ibu atas perizinannya. Tapi saya rasa sebelumnya pertanyaan saya tadi sudah diajukan sama teman sebelumnya, Ibu. Terima kasih. Iya, makasih Nindi. Kak, kalau kemeja bahan kaos tetap nggak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, ini maksudnya pasti apa ya namanya? Pokoknya kalau kemeja yang berbahan kaos ataupun kaos yang berkerah itu juga tidak boleh ya. Kartu ini Dinah Naila kartu ujian mandiri apakah beda sama jalur bersama kemarin? Beda, beda sekali ya. Warna sepatu, warna baju, warna celana, warna jilbab bebas. Di silahkan Erik Arhamda. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya izin bertanya, kalau rambutnya sudah terwarnai,
Apakah masih bisa ikut ujian? Warna apa rambutnya Erik sekarang? Warna coklat, Ibu. Nanti kalau lulus, eh mudah-mudahan warnanya sudah hilang, Dik. Iya, tapi Balik masih bisa Jito ikut ujian. datang bagi. Oke, makasih Ibu. Iya, Anggi Webun. Silakan Anggi Webun. Anggi Webun. Boleh di unmute, oke. Iya, silakan, Dek. Anggi. Selanjutnya Abdul Hayun. Baik, Bu. Iya. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan ini. Iya. Eh, Kalau kuota di bagian TLM itu biasa berapa, Bu, tahun ini? TLM, Iya, D3 dan D4. D3 dan D4 berapa? Pertanyaan kedua, lanjut. Nanti saya jawab itu. Ya. Kalau ini, Bu, waktu ujiannya itu berapa menit? Iya. Oke, makasih Abdul Hayun. Jadi untuk ujian itu waktunya 90 menit dengan 70 soal. Ya. Jadi 1,5 jam waktu ujiannya. Soalnya 70. Jawabannya benar plus 4, jawaban salah minus 1. Untuk kuota di D3 TLM itu maupun D4 TLM itu 14. Masing-masing 14. D3 TLM 14, D4 TLM 14. Jadi silakan bersaing ya. Ini saya lanjut lagi ke kolom chat. Ada Naila. Apakah pakai kardigan boleh, Ibu? Tidak boleh. Pakai kemeja, Ki. Florentina, Ibu, apakah boleh memakai rok batik Papua? Boleh. Sepatu pantofel bisa, bisa. Yang penting sepatu. Yang penting sepatu, bukan sendal. Oke, selanjutnya silakan Aulia. Aulia, silahkan. Ya, ya. Bicara Miki Aulia. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tabe Bu, saya dengar kalau pendaftar Parepare kelasnya di Parepare, tapi saya pendaftar Parepare kelas ujiannya di Makassar. Keperawatan. Iya Bu. Oh iya, iya. Kalau keperawatan pare-pare tetap ujiannya di Makassar. Kalau yang eh, tadi yang saya infokan itu yang memilih D3 Farmasi kelas Makassar, D3 Fisioterapi kelas Makassar dengan D3 Kesehatan Gigi. Sorry, maaf. D3 Kesehatan Gigi kelas Parepare, D3 Fisioterapi kelas Parepare, dan D3 Farmasi kelas Parepare itu ujiannya di Parepare. Tapi yang memilih keperawatan pare-pare itu ujiannya di Makassar. Dek, selanjutnya saya ke Nur Ainayah. Diwajibkan pakai kaos kaki? Enggak, Ji. Dek, Nur Kalsum, silahkan Nur Kalsum di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi. Pagi. Kalau misalnya, Bu, sepatunya itu kayak sepatu balet, Bu, enggak apa-apa, Kak, Bu? Nggak apa-apa. Yang penting sepatu. Oh iya, Bu. Sepatu apapun kalian mau pakai, yang penting sepatu. Bu, masih ada pertanyaanku satu lagi, Bu. Iya, apa? Kalau kotanya D4 fisioterapi itu berapa persen, Bu? Bukan berapa persen. Iya. Berapa? Oke, sekarang saya bacakan satu-satu untuk kuota ya. Iya, Bu. Saya tidak akan mengulang kuota masing-masing program studi berapa. Ya, saya tidak akan mengulang.
Saya akan bacakan berapa kuota yang tersedia masing-masing program studi di jalur mandiri. Untuk D3 Teknologi Laboratorium Medis ada 14. Untuk D4 Teknologi Laboratorium Medis 14. Jadi masing-masing 14. D3 TLM dan D4 TLM itu masing-masing 14. Untuk D3 Farmasi 16. Untuk D3 Farmasi kelas pare-pare 8. Untuk D4 Farmasi 19. Untuk D3 Fisioterapi 20. D3 Fisioterapi kelas pare-pare 27. D4 Fisioterapi 17. Profesi Fisioterapi 22. D3 Kebidanan 11. Profesi Bidan 4. D3 Kesehatan Gigi 6. D3 Kesehatan Gigi kelas pare-pare 21. D4 Terapi Gigi 12. D3 Keperawatan Makassar 33. D3 Keperawatan kelas internasional 4. D3 Keperawatan pare-pare 45. D4 Keperawatan 18. D3 Sanitasi 30. D4 Sanitasi Lingkungan 50. D3 Gizi 9, D4 Gizi dan Dietetika 17, Profesi Dietitian 3. Jadi masing-masing adik-adik memperebutkan kuota itu tadi di seluruh pendaftar yang memilih prodi itu. Jadi ketika adik-adik dinyatakan lulus misalnya di profesi dietitian yang kuotanya sisa 3, berarti adik-adiklah 3 orang beruntung yang bisa lolos di profesi dietitian. Jadi itu tadi kuota saya tidak akan mengulang lagi. Jadi siapapun yang bertanya saya tidak akan ulang kuotanya. Hmm, oke, oke. Fotokopi KTP boleh, bajunya bebas boleh. Ini kayaknya sudah semua, kecuali yang masih raise hand itu masih ada berapa ini? Masih ada 6 ya? Abdul Hayun sudah oke. Nia Warni, silahkan Nia Warni. Oh, sudah. Nia Warni? Nggak jadi. Oke, Nia. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang saya baca di web Poltekkes itu Bu, ada dua tempat ujian. Dua tempat ujian. Yang pertama itu di Makassar yang di ruang CBT Bu. Tapi saya Bu ada di lab bahasa. Itu bagaimana Bu? Oh iya, betul. Makasih Nia Warni. Jadi ujian di Makassar itu ada 2, di CBT Room dan di lab bahasa. Tapi lokasinya sama, ya, lokasi gedungnya sama. Adik-adik bisa lihat background saya itu backgroundnya namanya gedung B, Direktorat Poltekkes Kemenkes Makassar. Di gedung B ini ada 2 ruangan ujian yang akan ditempati, ruang CBT dan ruang lab bahasa. Jadi nanti akan diarahkan oleh pengawas mana ruang CBT-nya, mana lab bahasa. Oke, Nia. Ya, selanjutnya Fatimatu Sarah. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, berapa nilai Iya, rata-rata biar bisa masuk di D4 terapi gigi Bu? iya. Jadi untuk nilai rata-rata itu kami menggunakan sistem perankingan ya. Untuk kelulusan di Poltekkes Makassar kami menggunakan sistem perankingan. Jadi kami memotong sesuai dengan kuota yang tersedia. Selanjutnya Musfira. 4 orang terakhir ini. Musfira, silahkan. Iya Bu, terima kasih. Saya mau bertanya, saya kan akhwat bisa pakai jilbab panjang Bu sama pakai gamis?
Boleh, boleh sekali deh. Silahkan. Selanjutnya, Adelia Febrianda. Baik, Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta apa daftar peserta. Ada memang ini tulisannya bilang perhatian pembagian jadwal sesi ujian update pada hari ketiga. Ada memang itu. Ada. Oh, iya. Makasih, Diminta Bu. cetak kembali. Jadi Iya. penyampaiannya itu adalah jadwal ujian di tanggal 12 sampai tanggal 14 ya. Iya. Dan pada saat adik-adik mendaftar di awal-awal itu memang belum ada jadwal kapan pastinya ujian Ki, tanggal 12 kah, tanggal 13 kah, sesi berapa. Sehingga disampaikan bahwa 3 hari sebelum tanggal 12 itu silakan cetak kartu ujiannya masing-masing untuk mengetahui dengan pasti tanggal berapa dan sesi berapa waktu ujiannya. Di, oke, Adelia Febrianda sekarang Cesia. Halo, selamat pagi Bu. Izin bertanya. Pagi, iya. Bu mau tanya kalau yang perempuan baju kemejanya harus yang lengan panjang atau lengan pendek, Bu? Lengan panjang, Di. Oh ya, terus celananya bisa kain, Bu? Harus kain memang. Oh ya, oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nurul Fadilah. Kenapa tambah banyak nih yang bertanya? Nurul Fadilah. 2 menit lagi ya. Nurul Fadilah, silahkan. Oke. Nurul. Baik, Ya. Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu. Iya. Jadi, Bu, pas pencetakan kartu ujian itu telat, Kak, Bu, beberapa jam, jadi ndak bisa dicetak, Bu. Bagaimana itu solusinya? Sudah nggak bisa Telat, Kak, dicetak Bu? kembali, Pak Fajar? Iya, telat, Kak, beberapa jam. Pak Fajar Belum tidak kita bisa cetak. sosialisasi. Silakan masuk ke akunnya masing-masing. Jadi masuk ke akun tak Nurul di, masuk ke akun Iya. tak, terus Sepertinya pilih mungkin cetak. belum finalisasi, Bu. Dia belum finalisasi sepertinya. Atau sebelumnya sudah punya Oh, kartu ujian enggak, Dek? Sudah Mika, tapi Coba berapa suruh kita nomornya? Kita dicetak. chat ke saya. Oh iya, bisa ya bisa chat langsung ini Pak Fajar ya, admin iya Zoom baik Bu. Polkesmas. Iya. Makasih Bu. Chat di Zoom ini nah, chat di Zoom ini. Oh iya, makasih Bu. Iya, Anggi tadi sudah. Sekarang Amel Araniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa kita yang perempuan ini wajib mengenakan kemeja lengan panjang, Ibu. Nah, ketika kita tidak memiliki kemeja lengan panjang itu, apakah kita boleh memakai kemeja lengan pendek? Dan apakah yang perempuan yang tidak berhijab wajib apa ya, kayak mengikat rambutnya atau kita boleh urai rambut begitu, Ibu? Oke, Iya, terima kasih. iya. Makasih Amel. Jadi pakai lengan panjang. Jadi saya tekankan kembali pakai lengan panjang. Ki. Terus rambut. Rambut itu tidak disampaikan, Ji. Cuma selama tidak menghalangi Anda untuk mengerjakan soal, silakan diurai. Kalau tidak menghalangi, Ji. Nanti pada saat kalian lulus, ikut pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru-baru, itu diatur. Oke? Oke, sekarang itu tadi Aulia ya. Sekarang Fauzia. Fauzia Nanda Pratiwi. Baik, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Apakah sistem tesnya itu seperti
pada saat sistem UTBK yang tidak boleh ada perbesi-besian di tubuh begitu, Bu. Baik, terima kasih. Perbesi-besian, besi ya? Iya, seperti itu. Jadi nanti pada saat sebelum memasuki ruang ujian itu nanti akan diperiksa menggunakan metal detector. Cesar Bagio, silahkan. Itin, Cesar Bagio, Itin. Oke, Itin, silahkan. Ya baik Ibu, selamat pagi. Izin bertanya. Ini Mm-mm. kemarin itu waktu kemarin isi ini Bu ada poin kedua yaitu dilarang tidak mengundurkan diri pada prodi pilihan. Dan di situ surat pernyataannya saya isi prodi pilihan itu farmasi. Nah, jadi maksud saya itu Ibu, maksudnya yang tertera di surat pernyataan itu saja ya Bu ya. Kita pilih apa? Prodi Pilihan tak? prodi farmasi Bu. Pilihan 1, pilihan 2? Pilihan 2 analis, D4 analis, dan pilihan yang ketiga perawat gigi, D3 Oh, kesehatan gigi. oke, nggak apa-apa. Ya, siap. Jadi yang dimaksud itu yang di surat yang tertulis itu ya surat pernyataan itu saja ya Bu ya, yang hanya Iya. satu pilihan. Jadi untuk surat pernyataan itu ada yang menuliskan satu pilihan, ada yang menulis sampai 3 pilihan dan itu tidak masalah. Oke? Oh ya, siap. Ya, Makasih makasih. Bu. Ya. Safiatul Husnul, silahkan. Ini yang terakhir ya, Safiatul Husnul, silahkan. Izin Bu, saya sampaikan ini untuk secara keseluruhan. Ternyata masih ada yang bingung-bingung juga ini peserta. Adik-adik yang terhormat, minta tolong untuk yang sudah punya kartu ujian, sebelum tanggal 9. Nah, ini kan sekarang kan tanggal 10. Sekarang kan tanggal 11, kemarin tanggal 10, kemudian kemarin lusanya tanggal 9 ya. Yang sudah cetak kartu ujian sebelum tanggal 9 ya, minta tolong cetak ulang kartu tanda peserta ujian tak ya. Tolong dicetak ulang. Cara cetak ulangnya ada di website. Link cetak ulangnya ada di website. Kalau atau pertanyaannya tidak tahu cara cetaknya, ya kami juga bingung. Kartu ujian yang pertama itu Anda dapatkan dari mana? Ya, jadi minta tolong dibaca informasinya Kasiang yang ada di website karena itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Kan lucu kalau misalkan Anda sudah punya kartu ujian, kemudian kami meminta untuk melakukan cetak ulang kembali dan Anda bingung. Itu kan menjadi pertanyaan yang miskonsepsi begitu. Ya, artinya loh, kok enggak tahu sebelumnya kan sudah ada kartu ujiannya. Seperti itu. Jadi tolong kerjasamanya adik-adik ya. Kita baca, kita pahami dulu baik-baik bagaimana maksudnya informasi yang ada di website. Kalau lupa password, ada cara untuk reset password di website. Ya, seperti itu. Seperti ini ada yang tadi bertanya, Pak, sudah tidak bisa dicetak. Tidak bisa dicetak. Dia punya kartu tanda peserta ujian yang sudah dicetak sebelum tanggal 9. Artinya dia bisa akses itu kartu ujiannya. Nah, kemudian sekarang tiba-tiba tidak bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caramu bisa cetak itu kartu ujian yang awal seperti itu? Iya. Sebelumnya. Kan ini kita bingung juga bagaimana. Nah, sementara untuk kartu ujian itu sumbernya hanya satu. Ya mungkin ya ada yang daftarkan, ya tanya yang bantu daftarkan itu seperti apa cara cetaknya. Oke, jelas ya. Jadi harusnya untuk kartu ujian clear. Ya, itu Bu De. Makasih ya. Iya. Iya, makasih Pak Fajar. Terakhir tadi si Safiatul Husnul. Sebelum kita akhiri, silahkan Safiatul. Assalamualaikum Bu,
Safiatul, halo? Cesar, Cesar Bagiu, oke. Baik, Ya, Bu, baik. ingin Oh ya, bertanya, ya. apakah diharuskan cek lokasi sebelum ujian dimulai, H-1 begitu? Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ketika kalian sudah tahu lokasi ujiannya, sudah pernah ke Direktorat Poltekkes, sudah tahu lokasinya, titiknya, itu tidak perlu cek lokasi lagi ya. Cek lokasi itu hanya untuk memastikan bahwa ketika hari H Anda tidak datang terlambat gara-gara kesasar. Itu saja. Jadi kalau Anda sudah mengetahui tidak perlu cek lokasi. Baik, adik-adik semua, seluruh peserta ujian jalur mandiri SPMB Poltekkes Kemenkes Makassar. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Semoga materi briefing pada hari ini bisa diterapkan besok dan hari Jumat sehingga proses ujiannya berjalan dengan lancar. Saya berharap, kami semua berharap mudah-mudahan yang lulus di Poltekkes Kemenkes Makassar adalah memang insan yang terbaik, insan nakes yang terbaik yang insya Allah akan membantu mewujudkan Indonesia emas. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.